Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Kurniasi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Patimura Ambon. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan pembelajaran di sekolah SMP ITB tahun Huda 2 dengan materi menyajikan teks laporan hasil percobaan menggunakan model problem based learning dengan memanfaatkan media PowerPoint dan lembar kerja peserta didik. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ibu lihat juga kalian di sini sehat, ceria. Semoga setiap harinya selalu sehat dan bisa mengikuti pembelajaran. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Rizky, silahkan dipimpin. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Terima kasih. Setelah berdoa, terlebih dahulu Ibu akan mengecek kehadiran kalian untuk pada pertemuan hari ini. Yang pertama, Aiman, Aji Nugraha, Budi, Sakir, Darul, Dede Ahmad, Dede Darul, Ilyas, Sakit, JJ, Kamil, Sakit, Muhammad Sidki, Izin, Muhammad Fahri, ada yang pulang, Muhammad Pandu, Muhammad Ramlan, Muhammad Rizki, Muhammad Azka, Muhammad Fahmi, Muhammad Husni, Sakit, Muhammad Irsyad, Muhammad Rafi, Muhammad Nizam, Nur Fazri, Nur Ibadi, Nurman, Farhan, Radian, Raihan, Reza, Satria, Izin, Yudi, Yusril, M. Irfan, Sakit. Nah, untuk rekan-rekan yang sakit, kita doakan semoga mereka lekas sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran. Nah, untuk sebelumnya, sebelum pada materi sekarang itu Ibu akan membahas tentang menyajikan teks laporan percobaan. Nah, ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Boleh? Belajar tentang apa? Struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Ya, bagus, masih ingat. Kemudian ada yang masih ingatkah? Struktur dari teks laporan percobaan. Ada apa saja strukturnya? Silahkan. Dan Bu. Ya, siap. 1 judul, 2 tujuan, 3 alat dan bahan, 4 langkah-langkah atau prosedur, 5 hasil, dan 6 kesimpulan. Ya. Selanjutnya ada yang masih ingat dari kaidah kebahasaan teks laporan percobaan? Saya Bu. Siap, silahkan. Kaidah kebahasaan teks laporan percobaan terdapat penggunaan istilah ilmiah, terdapat penggunaan kata-kata yang menunjukkan kebutuhan atau langkah, banyak menggunakan kalimat perintah, bahasa yang digunakan formal, adanya penggunaan gambar-gambar grafis Bu. Iya. Terima kasih yang masih ingat dengan materi pertemuan sebelumnya. Yang lain harus merasa diingatkan dan ingat kembali ya untuk materi pertemuan sebelumnya karena akan berhubungan
dengan pembahasan materi sekarang, yaitu materi menyajikan teks laporan percobaan. Nah, apa hubungannya? Kata kalian, apa hubungannya, Bu? Dengan teks menyajikan laporan percobaan dan struktur? Ya, jadi ada hubungannya. Ketika kita akan menyajikan teks laporan percobaan, nah, otomatis kita harus mengetahui dulu struktur dan kaidah kebahasaan. Karena struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan percobaan itu adalah komponen penting yang harus ada dalam menyajikan teks laporan percobaan. Nah, kemudian di sini ada tujuan pembelajaran, ya. Sebelum ke tujuan pembelajaran, di sini ada kompetensi inti. Nah, ada menghayati ajaran agama, menunjukkan perilaku jujur, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural, mencoba mengolah dan menyaji. Nah, akan kita lakukan mencoba, mengolah, dan menyaji. Karena di materi kita adalah menyajikan teks laporan percobaan. Selanjutnya ada kompetensi dasarnya nih, yaitu tentang menyajikan tujuan, bahan, alat, langkah, dan hasil laporan percobaan secara tertulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasan, dan aspek lisan. Jelas tadi kata Ibu, hubungannya pertemuan kemarin tentang struktur dan kaidah kebahasaan berhubungan sekali dengan menyajikan, karena dalam menyajikan teks laporan percobaan harus ada struktur dan kaidah kebahasaan. Kemudian ada indikator yang harus dicapai, yaitu membuat laporan bahan atau alat, langkah, dari hasil dalam sebuah percobaan. Kemudian tujuan pembelajarannya nanti kalian itu harus mampu menyusun ragaman teks laporan percobaan dan menyusun teks laporan percobaan secara lisan maupun tulisan, ya. Selanjutnya jelas sekali untuk menyajikan teks laporan percobaan kita harus mengingat kembali nih struktur dan kaidah teks laporan percobaan. Nah, tadi sudah ada yang memaparkan nih dalam pertemuan kemarin ditambah struktur dan kaidah kebahasaannya. Tadi ada yang menyebutkan strukturnya apa saja dan kaidah kebahasaannya apa saja. Nah, di sini Ibu perkuat kembali untuk di strukturnya, yaitu ada tujuan, alat dan bahan, prosedur, hasil percobaan, dan simpulan. Kemudian di kaidah kebahasaannya ada pertama terdapat penggunaan istilah ilmiah, yang kedua terdapat penggunaan kata-kata yang menunjukkan urutan atau langkah, tadi prosedur, ya. Yang ketiga banyak menggunakan kalimat perintah, yang keempat bahasa yang digunakan formal, yang kelima adanya penggunaan gambar-gambar grafis. Nah, sebelum kita menulis nih pasti kita harus mengetahui nih langkah-langkah. Bagaimana nih Bu langkahnya mengawali menulis? Nah, ini Ibu jelaskan langkah membuat teks laporan percobaan. Yang pertama membuat judul, yang kedua menyusun kalimat pembuka, yang ketiga menyusun isi laporan, yang keempat menyusun kalimat penutup, yang kelima merangkai dan meninjau kembali, yang keenam menyunting. Nah, itu materi untuk menyajikan laporan teks hasil percobaan, ya. Nah, ini diantaranya ada struktur, kaidah kebahasaan, dan langkah-langkah membuat teks laporan percobaannya. Nah, ini sudah Ibu jelaskan. Kita bersiap untuk melakukan sebuah percobaannya karena materi sudah disampaikan, ya. Kita juga sudah menyimak tadi dari contohnya teks laporan percobaan seperti apa. Nah, selanjutnya kita akan melakukan sebuah percobaan. Nah, adapun manfaat mempelajari materi menyajikan teks laporan percobaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, diantaranya satu, menambah wawasan serta pengetahuan tentang objek atau proses yang diamati.
Yang kedua, mendapatkan data-data yang objektif sesuai dengan fakta yang ada. Yang ketiga, dari data hasil observasi pembaca dapat menafsirkan dan menginterpretasikan suatu peristiwa atau objek tertentu. Yang keempat, mengetahui kronologis peristiwa. Yang kelima, data-data hasil observasi dapat digunakan sebagai dasar pembuatan kebijakan. Nah, itu manfaat dari menyajikan teks laporan percobaan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, sebelum pada pembelajaran, ya sebelum kita berfokus nih pada pembelajaran, Ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu. Ibu akan membagi kelompok terlebih dahulu. Nah, ini sesuai kelompok kemarin ini untuk di materi struktur teks laporan percobaan kita sudah berbagi kelompok. Nah, ini sudah duduk sesuai kelompok yang kemarin? Ya. Nah, terus ini ada 6 orang, ini ada 7 orang, dan ini 6 orang. Nah, kemarin ada rekan juga kan ya yang sekarang tidak hadir karena sakit. Nah, jadi ada yang berkurang, ada yang masih utuh 7 orang ya. Nah, tidak apa-apa. Kemudian untuk selanjutnya setelah berbagi kelompok, kita lanjut ke materinya ya. Sudah siap? Duduknya sudah nyaman bersama kelompoknya? Sudah siap semangat menyimak materi pada pertemuan hari ini? Siap? Ya. Untuk materi hari ini yaitu tentang menyajikan teks laporan percobaan. Nah, di sini ada beberapa contoh Ibu sediakan yaitu tentang teks laporan percobaan. Nah, awalnya kalian mengamati terlebih dahulu contoh teks laporan percobaan. Nah, Ibu di sini akan membagikan ya, kepada kalian. Nah, ini ada 2 contoh teks laporan percobaan yaitu tentang mengetahui kadar vitamin C pada makanan atau minuman dan menguji kandungan boraks dalam makanan. Silakan, boleh dibagikan. Satu kelompok 3 cukup. Satu kelompok 3 boleh dibagikan. Ya. Satu kelompok 3 kertas. Di situ ada contoh teks laporan percobaan. Dibaca terlebih dahulu, silahkan. Bersama-sama dibaca yaitu tentang mengetahui kadar vitamin C pada makanan dan minuman, kemudian menguji kandungan boraks dalam makanan. Nah, itu adalah bagian contoh dari teks laporan percobaan. Di sana di teks laporan percobaan yang kalian simak ada apa saja? Ada yang bisa menyebutkan? Nah, dari contoh yang telah Ibu bagikan, kalian telah menyimaknya. Nah, di situ ada apa saja kah dalam contoh yang Ibu bagikan? Siapa yang menjawab? Silakan. Ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah dan hasil percobaan. Ya, di contoh yang telah Ibu bagikan itu ada tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, hasil percobaan, dan yang terakhir juga ada kesimpulan. Di semua teks laporan percobaan itu harus selalu ada komponen tersebut. Itu yang termasuknya pada struktur yang minggu lalu telah kita bahas, dan di sini di menyajikan itu merupakan komponen penting yang harus ada ya.
Sudah dipahami seperti itu contoh teks laporan percobaan yang telah Ibu bagikan, yang telah Ibu kalian simak dan baca. Nah, untuk pertemuan hari ini kita menemukan atau dihadapkan dengan 3 masalah. Nah, masalah yang akan kita pilih. Masalah yang dipilih itu ada 3. Yaitu masalah yang dipilihnya balon mengembangkan padi tiup, yang kedua percobaan membuat telur asin, yang ketiga membuat milkshake keju cheddar. Ini masalah yang kita temukan, yang kita lihat di lingkungan kita. Ini masalah. Nah, kemudian dari ketiga masalah ini kita harus memilih satu masalah nih yang menurut kalian mudah untuk dilakukan dan mudah untuk memecahkan masalahnya ataupun mudah untuk menemukan solusinya. Coba mana yang paling mudah menurut kalian? Silakan. Kalau mengembangkan padi Bu. Alasannya kenapa memilih itu? Mudah serta murah alat dan bahannya Bu. Ya, mudah dan mudah melakukannya, alat dan bahannya pun murah. Ya, yang pertama. Nah, dari pemilihan tadi rekannya katanya Bu, yang pertama saja masalah yang dipilih yaitu balon mengembangkan tiup. Kenapa tidak memilih masalah yang kedua atau yang ketiga? Ada yang bisa memberikan alasan? Ada? Silakan. Baca. Ya, silakan. Akan mudah melakukan percobaannya Bu. Ya. Kenapa tidak memilih yang kedua atau yang ketiga? Masalahnya yang kedua membutuhkan waktu yang lama. Oh, kedua itu masalahnya membutuhkan waktu yang lama ya. Membuat telur asin itu kita minimal 1 minggu ya. Kita membuatnya dari mulai kita membersihkan sampai kita menyimpannya ya untuk telur asin. Kalau yang masalah yang ketiga kenapa tidak dipilih? Kalau masalah yang ketiga itu bahan-bahannya pada mahal Bu. Ya mahal ya, susah ditemukan. Milkshake, keju cheddar, paling murah itu keju cheddar biasanya berapa? Yang kecil itu saja 5.000, itu lebih mahal ya. Berarti yang menurut rekan-rekan sesuai yang menurut pendapat di sini yang paling mudah melakukannya, bahannya murah dan mudah ditemukan yaitu masalah yang pertama, yaitu balon mengembang tanpa ditiup. Setuju memilih masalah yang pertama? Ya, nanti kita akan mencari solusi bersama untuk memecahkan masalah yang pertama. Nah, jelas untuk memecahkan masalah yang pertama, balon mengembang tanpa ditiup, kita harus mengetahui terlebih dahulu alat dan bahan yang akan digunakan nih dalam melakukan percobaan balon mengembang tanpa ditiup, kemudian langkah apa saja yang harus dilakukan dan hasilnya akan seperti apa, kita harus mengetahui terlebih dahulu sehingga nanti untuk melakukan percobaan tidak salah lagi atau tidak keliru lagi. Boleh untuk melakukan percobaan ya, yaitu memecahkan masalah dari balon mengembang tanpa ditiup. Masalah yang dipilih itu kita mencari sumber terlebih dahulu. Coba dari laptop yang sudah kalian pegang, lihat di Google maupun di YouTube bagaimana cara melakukan percobaan balon mengembang tanpa ditiup. Silahkan dari YouTube boleh bilang biar terlihat nih jelas dari gambarnya, cari boleh. Ke YouTube, di Google langsung di sini ketik YouTube boleh.
Silakan. Bisa? Sudah masuk YouTube atau ke Google langsung boleh? Di Google-nya sudah menemukan? Ya. Lihat, kalau yang di YouTube boleh, di Google boleh. Ada? Silahkan amati, tulis oleh kalian. Bahannya ada apa saja. Nah, Ibu kirimkan LKPD sambil kalian mencari sumber. Ibu juga akan mengirimkan LKPD yang harus kalian isi ya. Jadi semua yang kalian cari masukkan di LKPD. Karena LKPD itu terdiri dari ragaman ataupun kerangka ya, dari teks laporan percobaan. Jadi tidak lepas dari apa tadi? Tujuan, ya, alat dan bahan, langkah, kemudian hasil dan kesimpulan. Nah, sambil kalian mencari, ketika menemukan langsung dimasukkan ke LKPD. Ibu kirim LKPD-nya ke email kalian. Ya.
melihat referensi untuk percobaan balon mengembang tanpa ditiup, boleh buka emailnya. Kotak masuknya inbox dari ibu ada. Ibu mengirimkan LKPD kepada kalian. Ada? Ya, kemudian sok adanya. Ya, bisa kita. Nah, jadi perlu ibu ingatkan kalau kita akan membuka yang itu, kita tambah tab. Jadi tadi kalau buka YouTube jadi tidak kembali lagi, kita lihatnya ke samping-samping. Nah, gitu. Jadi langsung ke sini, Jadi YouTube-nya tambah di sini yang ininya langsung ini. Ada kotak masuk? Mungkin LKPD. Nah, buka. Ya, kecuali. Nanti dibuka di download ada LKPD yang dikirim ya, sekarang ini langsung nanti buka di download, buka di bawahnya ya, langsung isi ya sesuai yang kalian temukan. Untuk lebih mudah coba selain tadi dari dari YouTube, boleh dilihat juga dari Google. Sudah kalian lakukan. Sudah, LKPD-nya dibuka? Ya, dulu sudah. Bukanya di sini. Bawah, buka di sini juga kali. Buka ini. Halaman ini bilang inbox. Nah, ini kotak masuk nih ada dari ibu. Mari cek. Ada ya dari kotak masuk, yang lain sudah ada, ini belum ada. Coba ibu kirim kembali. Kok yang ke Atin tidak ada ya? Kan ibu sudah keluar. Nah, dari beberapa sumber yang telah kalian cari, pasti kalian sudah menemukan apa saja nih untuk melakukan percobaan balon mengembang tanpa ditiup. Ada alat dan langkah-langkahnya ya. Alatnya dan bahannya apa saja? Siapa yang mau menjawab? Silahkan. Ada cuka, 2 baking atau soda, 3 botol, 4 galon, 5 serong, dan 5 gunting. Ya, selanjutnya langkah-langkahnya. Untuk masukkan 1 botol soda kue ke dalam balon, 2 masukkan 1 botol suka ukuran kecil ke dalam botol besar. 3 rentangkan bagian lubang balon sampai bisa masuk menutupi mulut balon. 4 goyang-goyangkan balon sampai soda kue jatuh semua ke dalam botol. 5 tunggu dan mengapi. Ya, kalau sudah menemukan referensi
dari berbagai sumber, kita akan memulai percobaannya ya. Untuk rekannya nanti Ibu sudah menyiapkan juga untuk percobaan balon mengembang tanpa ditiup. Ya, kita siapkan terlebih dahulu bahan dan alatnya. Silahkan. Nah, untuk bahan dan alatnya sudah tersedia nih. Berarti kita sudah siap melakukan sebuah percobaan, yaitu percobaan balon mengembang tanpa ditiup. Nah, salah satunya alatnya itu dan bahannya ada cuka. Sudah ada cuka? Ya. Kemudian ada baking soda atau soda kue. Ada. Ya. Ini soda kuenya, ini cukanya sudah ada. Kemudian botol bekas sudah ada, 1 kelompok 3. Kemudian selain botol bekas ada apa lagi? Corong sudah ada, siap setiap kelompoknya. Balon sudah siap dan ada pewarna. Nah, ini pewarna ini nanti untuk pembeda ya. Pembeda antara botol 1, botol 2 dan botol 3. Karena yang akan kita lakukan nanti di botol 1 cukanya dan baking sodanya sedikit. Yang kedua di botol kedua cuka dan baking sodanya agak banyak, dan yang ketiga cuka dan sodanya yang banyak. Nanti kita bisa lihat nih ya di percobaannya seperti apa hasilnya. Lihat, nanti bisa dilihat. Silakan kita mulai percobaannya. Kita tumpahkan terlebih dahulu. Tadi langkah-langkahnya sebagai dari referensi yang telah dicari. Pertama, masukkan cuka terlebih dahulu. Silakan ke botol. Dibagi 3 berarti cukanya dari 1 botol ini. Silakan. Di botol pertama sodanya 1 bungkus saja. Di botol kedua 2 bungkus. Di botol ketiga 3 bungkus. Ya, boleh. Boleh bebas. Di botol pertama yang cukanya sedikit, mau warna apa? Biar sedikit berwarna, lebih menarik.
warna merah untuk Satu, Bu. 1. Ya. Ini warna merah 1. Cukup. Beda botol jadi nggak apa-apa. Berapa ini? Dua, Bu. Oh, boleh. Ini yang ketiga harus paling banyak. Ini izinnya. Sudah? Siapkan, habiskan. Sok tumpahkan semuanya. Tumpahkan semuanya. Ini dua nih. 2. Habiskan. Pokoknya 1 botol cuka itu bagi 3. Ya. Silakan. Sudah? Yang warna hijau kita bergantian nih warnanya. Dibagi ke yang lain. Silakan. Habis? Kenapa dihabiskan? Kita bagi ya. Ini yang belum hijau. Sok, gak apa-apa sedikit saja, yang penting ada warnanya. Jangan pakai itu, kan tadi udah pakai itu. Pakai baking soda, nanti malah ngeberubus di belah. Ini warna hijaunya, sok sedikit saja. Jangan pakai corong karena tadi corong sudah dipakai baking soda, nanti ada reaksi. Ya sudah. Ini berarti ini untuk yang paling sedikit. Ya. Sudah. Soda kuenya sudah dimasukkan ke balon? Sudah ada pembeda mana yang balon pertama, balon kedua, dan balon ketiga. Sudah siap? Masukkan dulu balonnya, awas. Jangan tumpah baking sodanya ke dalam botol. Jangan dulu ditumpahkan. Silahkan. Nah, seperti itu. Langsung agak ke bawah. Coba agak ke bawah. Pas. Hati-hati, jangan terlalu itu balonnya tipis. Hati-hati. Nah, sekarang dibariskan. Ini botol pertama, botol keduanya mana? Botol kedua, botol ketiga. Ya. Botol ketiga. Silahkan semuanya dibariskan. Disusun botol pertama, botol kedua, dan botol ketiga. Satu. Keliru. Ini yang 2 sodanya. Kasih sealit. Oh. Sudah? Nah, siap, kita angkat balonnya dan digoyang-goyang. Silakan sekarang. Lepas balonnya, kalau sudah ke bawah semua lepas balonnya. Semuanya yang 3 bareng. Kenapa dia? Silakan. Bareng. Gila. Ya. Nih, di sini. Nah, ya. Terus masukkan sampai habis. Semuanya. Oh, ya.
Sok sudah? Diamkan? Diamkan? Ya. Oh iya Pan disorot Pak. Oh iya ya. Ya. Nah ini sudah berhasil ya, antara balon satu, balon kedua, balon ketiga. Sesuai tadi, balon ke satu tadi cukanya lebih sedikit dan sodanya hanya satu plastik ya. Kemudian yang kedua itu sodanya agak banyak dan tadi menggunakan berapa plastik baking soda? 2. Kemudian yang ketiga tadi menggunakan 3 baking soda dan cukanya lebih banyak dan hasilnya pun berbeda ya. Jelas, berarti berpengaruh banyak dan sedikitnya antara perpaduan cuka dan baking soda. Dan untuk hasilnya ternyata semakin banyak apa? Cuka dan baking soda yang dituangkan atau dicampurkan pada botol ya, itu akan menghasilkan perbedaan pula pada besar dan kecilnya balon ya. Tanpa ditiup bisa mengembang? Bisa. Berarti percobaannya berhasil. Tanpa ditiup pun balon bisa mengembang dengan menggunakan 2 percampuran bahan, yaitu apa? Cuka. Ya. Nah itu hasilnya. Boleh dari percobaan yang telah dilakukan, buatlah ragangannya. Nah di LKPD sudah Ibu sediakan untuk kolom ragangan dan juga setelah kita membuat ragangannya, buat juga teks laporan percobaan berbentuk paragraf. Silahkan, karena setelah melakukan percobaan langsung kita kerjakan instruksi di LKPD. Ya, boleh. Kita langsung ke fokus ke LKPD-nya. So, isi LKPD-nya? Namanya kelompok. Di kelompok. Kelompok. Di Dina Google. Ayah naon? Hah? Nek Atin abi terus ngirim ka dieu kana tetep masuk Nek Atin itu lebetnya. Dari nanggung ya Bapak. Eta ragangan teks laporan percobaan. Tadi sudah disilakan langkah tujuan hasil ya aya. Carina di Google nah laporan teks laporan percobaan balon mengembang angka tiup Google nah. Balon mengembang angka tiup. Ya. Balon mengembang angka tiup. Sok kesitu langsung kopikeun we kana ragangan. Balon mengembang angka tiup. Menyertat mah nek eta emailna geus batin Atin Supriyatin kan 50 guru SMP guruku atuh Atin dina itu nang dina anu emailna. Oh, itu neng login 2. Coba kali Ibu. Sudah untuk tugasnya dikerjakan? Nah, kalau sudah langsung saja kirimkan ke email Ibu. Langsung ke Gmailnya masuk, kemudian kirimkan hasil kerjanya ke Gmail Ibu. Gmailnya langsung atau tadi ke inbox ya, yang inbox tadi Ibu kan sudah mengirimkan LKPD, balas saja, balas. Ada tulisan balas di sana? Ya, balas. Itu langsung kalian kirimkan dokumen isi
isi LKPD yang sudah ada isinya. Ini ke sini. Ya. Nih. Silakan. Kemudian tadi itu ada di download. Nah, tadi sudah di-save. Tadi di mana isinya? Di lampiran 1. So, kirim ke Ibu. Kirim? Ya. Yang sudah mengirimkan, ya, ini dari kelompok 2 sudah mengirimkan nih. Ada kelompok 1 bisa. Tadi Ibu sudah mengirimkan LKPD nih ke email kalian. Langsung saja balas. Balasnya isi LKPD yang sudah dikerjakan oleh kalian. Kelompok 3. Kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mengirimkan, tinggal ditunggu kelompok 3 ya. Tunggu sama Ibu dikirimkan ke email Ibu. Kemudian untuk yang pertama mau presentasi kelompok berapa? Kelompok 1 siap? Siap. Silahkan untuk kelompok 1 berpresentasi perwakilannya. Nah, ini ditampilkan di Ibu ya. Untuk kelompok 1 silahkan. Silahkan kelompok 1 siapa yang mau mempresentasikan? Boleh mempresentasikan ragangannya saja, sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kerja dari kelompok kami. Jadi hasil kerja dari kelompok kami, kelompok 1 itu anak-anak terutama yang suka balon hampir di semua pesta ulang tahun, syukuran, pentas seni selalu ada balon, selalu bikin ruangan dan balon juga digunakan untuk berbagai permainan. Kalau dalam sebuah pesta yang membutuhkan banyak balon, kita bisa pegel atau harus minum satu-satu balon. Selain menggunakan alat bikin balon, ada cara lain. Ada cara lain nggak sih? Nah, ternyata balon bisa mengembang tanpa ditiup. Mari kita uji coba, kita belajar sains sederhana. Bahannya ada cuka, minyak adalah dijual di sekitar baki, botol, balon, corong, gunting, dan tali. Cara kerjanya, isi botol mineral dengan air cuka hingga 1/4 tinggi botol. Masukkan 1 bungkus soda kue ke dalam balon dengan bantuan corong. Dengan tanpa menjatuhkan soda kue ke botol. Pasang balon ke mulut botol, masukkan baking soda yang di dalam botol ke botol dengan menggoyang-goyangkan balon segera. Setelah mencampur, gas akan muncul dari larutan yang membuat balon mengembang tanpa harus ditiup. Jika telah mencapai ukuran yang diinginkan, maka ikat balon dan lepaskan dari mulut balon. Ternyata balon mudah ya. Dengan bahan-bahannya pun banyak kita temukan di sekeliling kita.
mau mencoba di rumah sekarang bersama-sama teman, pasti seru. Kalau ada percobaan lain, boleh dong diposting. Di sini kita saling berbagi ilmu dan informasi, biar kalau pintar bisa bareng-bareng. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah presentasi. Boleh ditanggapi oleh rekan-rekannya. Ya, sebelum ke rekan-rekan, Ibu tanggapi dari kelompok 1 penampilannya luar biasa. Ya, sudah hampir sempurna ya, hanya sedikit yang perlu diperbaiki dari hasilnya, kesimpulannya. Kemudian tadi untuk ini cara kerjanya di prosedur atau langkahnya dikasih nomor ya. Kemudian alat dan bahannya juga di sini kasih nomor biar terperinci. Contoh bahannya nomor 1 cuka, yang kedua baking soda. Ini kan belum ada poin-poinnya, dikasih penomoran. Kemudian di cara kerjanya juga diberikan penomoran ya, diperbaiki. Nah, untuk hasil kerjanya hampir mendekati sempurna, hanya itu di penomoran ya, lebih diperbaiki lagi. Untuk dari rekannya yang berkomentar silahkan. Ketua kelas, silakan temannya yang mau mengomentari dari kelompok berapa? Dari kelompok 3 silahkan Rizky. Sudah bagus, tapi ada yang kurang untuk penempatan judul. Ya, oh iya ya, ini belum ada judulnya. Tadi langsung ke tujuannya. Boleh nanti perbaiki ya untuk kelompok 1. Siap diperbaiki kelompok 1? Berarti yang harus diperbaiki itu simpan judulnya. Ya, judulnya ini apa tadi? Balon mengembang tanpa ditiup. Tuliskan ya di situ. Balon mengembang tanpa ditiup. Tuliskan judulnya. Kemudian di situ juga penomoran ya, di bahan tuliskan nomor 1, 2 dan 3. Kemudian langkah-langkahnya, langkah pertama, langkah kedua dan langkah ketiga. Tuliskan ya. Siap diperbaiki kelompok 1? Siap. Ya. Terima kasih. Sudah dikomentari juga, sudah ada yang berpresentasi. Nah, berarti dari pertemuan hari ini, yaitu pertemuan tentang menyajikan teks laporan percobaan, kita bisa ambil kesimpulan. Ya. Kesimpulannya, siapa yang mau memaparkan kesimpulan dari teks laporan percobaan? Siapa? Siap, silahkan. Dalam pertemuan hari ini, kesimpulannya dalam tes percobaan ada beberapa komponen penting, yaitu struktur dan gaya pelaksanaan tes laporan percobaan. 1. Tes laporan percobaan yang lainnya: 1. Judul, 2. Tujuan, 3. Alat dan bahan, 4. Langkah-langkah atau prosedur, 5. Hasil, dan 6. Kesimpulan. Yang kedua, kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Yang lainnya, terdapat penggunaan istilah ilmiah. Yang kedua, terdapat penggunaan kata-kata yang menunjukkan uraian atau lengkap-lengkap. 3. Banyak menggunakan kalimat perintah. 4. Banyak menggunakan formal. 5. Adanya penggunaan gambar-gambar gratis. Setelah itu, ada langkah-langkah membuat teks laporan percobaan. Yang lainnya, membuat judul. 2. 3. Menyusun isi rapor. 4. Menyusun kalimat penutup. 5. Merangkai dan meninjau kembali. Yang keenam, menyuting. Kemudian dari kesimpulan balon percobaan tadi, yang balon mengembang tanpa ditiup, siapa yang mau menyimpulkan? Silakan Rizky. Kesimpulan dari percobaan balon mengembang tanpa ditiup yaitu kita bisa tahu bahwa balon bisa mengembang tanpa ditiup dengan menggunakan bahan-bahan yang telah digunakan yang telah disiapkan di atas. Tadi ya, balon mengembang ternyata bisa tanpa ditiup, yaitu tadi menggunakan dua bahan ya yang dicampurkan, yaitu apa? Baking soda dan Cuka. Bisa terlihat dari hasilnya balon bisa mengembang tanpa ditiup. Nah, sudah ya. Kemudian setelah ini di penutup kalian mengisi refleksi di Google Formulir. Nah, link Google Formulirnya akan
kalian pembelajaran hari ini seperti apa dengan model problem based learning ini ya. Silahkan diisi refleksinya. Karena ini laptopnya disediakan satu, boleh satu orang ya untuk mengisi refleksi ini. Nah, sambil berjalan karena melihat waktu juga sudah habis ya, Ibu cukupkan sekian materi hari ini, dan untuk pertemuan yang akan datang kita akan melakukan ulangan bab 1, yaitu ulangan laporan teks percobaan ya. Untuk apa Bu melakukan ulangan lagi setelah kita melakukan percobaan? Nah, biar Ibu mengetahui sejauh mana penguasaan kalian terhadap materi teks laporan percobaan. Nanti setelah kita ulangan bab 1 nih tentang teks laporan percobaan, kita akan mempelajari tentang pidato persuasif nanti untuk di bab 2. Mungkin pertemuan dari Ibu dicukupkan sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.